Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ceramah yang ke-39. InsyaAllah akan kita buat lebih latihan secara amnya tentang ashab al-furud atau ahli-ahli fardu yang selama ini kita pelajari 12 ahli fardu, 4 dari kaum lelaki dan 8 dari kaum perempuan. Latihan itu sangat penting, sangat perlu untuk kita dapat mengukuhkan fahaman kita kepada ilmu ini. Karena ilmu ini punya pilar atau punya asas utama adalah untuk memahami atau fahami keadaan fikih, bermana berapa setiap orang dapat fardu, dan juga ilmu hisab. Dan ilmu hisab ini tak bisa kita fahami, tak boleh kita fahami atau kita wajib mempraktiskan ilmu ini secara berterus-terusan supaya kita tak dapat lupakan ilmu ini. InsyaAllah kita mulai dengan latihan pertama. Al-mithalul awal, sekiranya seorang suami meninggalkan seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, dan anak lelaki dan anak perempuan. Di sini si istri akan dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit meninggalkan keturunan, itu anak lelaki dan anak perempuan. Seorang ayah akan dapat 1/6 sebagai fardu sahaja karena ada keturunan lelaki. Si ibu juga akan dapat 1/6 sebagai fardu karena si mayit meninggalkan keturunan. Anak lelaki bersama anak perempuan akan dapat warisan dengan asabah. Jadi sini pangkal masalah dari 24. 3 saham untuk si istri, 4 saham untuk ayah, 4 saham untuk ibu, dan sisanya 13 saham asabah dibagi antara anak lelaki dan anak perempuan dengan kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak lelaki akan dapat 2 kali saham atau warisan anak perempuan. Di sini sekiranya si mayit meninggalkan lebih daripada 1 istri, 1/8 itu 3 saham juga dibagi rata antara istri, dan juga sekiranya dia tinggalkan lebih daripada anak lelaki dan lebih daripada anak perempuan, juga 13 saham itu akan dibagi dengan kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Al-mithalu tsani, latihan kedua, sekiranya si suami meninggalkan seorang istri, seorang atuk, seorang nenek dari belah ayah, itu ibu ayah si mayit, anak lelaki dan anak perempuan. Si istri akan dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit meninggalkan keturunan. Atuk, maksud dengan atuk itu atuk yang sahih, ayah kepada ayah si mayit sampai ke atas, dapat 1/6 sebagai fardu. Itu si nenek dari belah ayah, itu ibu kepada ayah si mayit, akan dapat 1/6 sebagai fardu, dan anak lelaki dan anak perempuan akan jadi asabah. Pangkal masalah dari 24, 3 saham untuk istri, 4 saham untuk atuk, 4 saham untuk nenek ibu dari belah ayah, dan anak lelaki dan anak perempuan akan dapat 13 saham dibagi dengan kaedah kalau lelaki dapat 2 kali warisan dari perempuan. Latihan ketiga, al-mithalu tsalits, sekiranya seorang suami meninggalkan seorang istri, seorang ibu dari belah ibu si mayit, itu ibu si mayit, dan seorang nenek belah ayahnya adalah ibu kepada ayah si mayit, anak lelaki dan anak perempuan. Di sini si istri akan dapat 1/8 sebagai fardu karena si mayit mempunyai keturunan, dan kedua-dua nenek, sebelah ibu dan sebelah ayah, akan kongsi 1/6 sebagai fardu rata dibagi 2, dan anak lelaki dan anak perempuan akan dapat warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 24, 3 saham untuk istri, 4 saham untuk kedua-dua nenek, jadi setiap nenek dapat 2 saham,
dan 17 saham untuk anak si mayit dibagi dengan kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Latihan keempat, al-mithalur rabi'. Sekiranya seorang istri meninggalkan seorang suami, seorang nenek dari belah ibu, itu ibu kepada ibu si mayit, dan seorang nenek satu lagi dari belah ayah si mayit, itu ibu kepada ayah si istri yang meninggal dunia. Dan juga dia tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Di sini si suami akan dapat 1/4 sebagai fardu karena istrinya meninggalkan keturunan. Kedua-dua nenek dapat 1/6 sebagai fardu dibagi rata, dan anak lelaki dan anak perempuan akan dapat warisan dengan asabah. Pangkal masalah dari 12, 3 saham untuk suami, 2 saham untuk kedua-dua nenek, jadi tiap nenek dapat 1 saham, dan 7 saham untuk anak lelaki dan anak perempuan. Latihan kelima, al-mithalul khamis. Sekiranya si istri meninggalkan seorang suami, seorang nenek belah ibu, itu ibu kepada ibu si mayit, dan seorang nenek belah ayah, ibu kepada ayah si mayit, dan juga dia tinggalkan seorang ayah dan anak perempuan 2. Di sini si suami dapat 1/4 sebagai fardu karena istri yang meninggal dunia mempunyai keturunan, itu anak perempuan 2. Nenek belah ibu, itu ibu kepada ibu si mayit, dapat 1/6 sebagai fardu. Tetapi ibu kepada ayah si mayit adalah tak dapat warisan karena wujudnya seorang ayah bersama dia. Ayah dapat menghalangi nenek yang belah dia, bermakna dapat menghalangi maknya. Seorang ayah dapat menghalangi maknya yang itu nenek daripada mendapatkan warisan. Jadi seorang ayah akan dapat 1/6 sebagai fardu tambah asabah karena si mayit mempunyai keturunan perempuan. Dan perempuan, anak perempuan 2 kepada si mayit akan dapat 2/3 sebagai fardu karena mereka 2 atau lebih dan tidak taksib bersama anak lelaki. Pangkal masalah di sini dari 12, 3 saham untuk si suami, 2 saham untuk nenek belah ibu, nenek belah ayah tak dapat warisan, seorang ayah akan dapat 2 saham, dan anak perempuan 2 akan dapat 8 saham. Di sini kita lihat kalau kita kumpulkan jama' semua saham akan dapat 15 bukan 12. Jadi pangkal masalah di sini jadi 15, dan di sini kita mempunyai apa dipanggil aul. Aul artinya saham-saham pewaris lebih daripada pangkal masalah, dan insyaallah kita akan jelaskan apa arti aul dalam ceramah-ceramah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.